Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu hasil proyek kami, yaitu Mading 3D. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nova Syarif. Saya Rana Saputra. Oke, di sini kami akan menjelaskan presentasi yang berjudul Pemberontakan DI atau TII. Di sini bisa dilihat saya akan menjelaskan konsep dari Mading yang saya buat dulu. Di sini terlihat ada kepala burung Garuda yang melambangkan keberanian dan sayapnya keberanian. Tapi tidak cuma itu, dia harus menunjukkan kesederhanaan, yaitu di sini ada ombak-ombak di sini. Dan juga ini ada bunga mawar untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah membela negara kita. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI TII kepanjangannya adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia berada di kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pemberontakan ini awalnya tujuannya dengan merubah dasar negara kita menjadi dasar negara Islam dengan hukum tertingginya itu adalah Al-Quran. Nah, teman-teman tahu gak sekarang dasar negara kita apa? Pancasila, benar. Terus hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ini hukum tertingginya adalah Al-Quran. Nah, lalu alasan atau latar belakang dia memberontak ini adalah kenapa gitu. Nah, alasan dia memberontak ini karena dia tidak tersetuju atas perjanjian Renville. Yang dimana isi dari perjanjian Renville itu isinya adalah pembatasan garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook ini berisi yang dimana Indonesia ini hanya diakui oleh Belanda, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Ya, jadi di sini dia langsung tidak setuju tuh dengan isi dari perjanjian Renville itu. Dan disitulah dia mulai memberontak dan membentuk negara Islam Indonesia. Di sini dia memberontak pada tanggal 7 Desember 1949. Di sini dia memberontak dengan membentuk NII atau Negara Islam Indonesia dan para tentaranya yang mau bergabung. Selanjutnya dia memberontak di situ dengan cara mencari propaganda yang mau terhadap propaganda dia, yaitu merubah dasar negara menjadi dasar negara Islam. Dan dia juga mempunyai rencana untuk membunuh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, karena dia tidak setuju atas isi perjanjian itu. Lalu singkat saja sampai di tahun 1962 dia di situ mulai dieksekusi mati oleh para TNI. Dia mulai ditangkap dan dihabis-habiskan. Nah, dia melakukan ini karena semata-mata hanya ingin merubah dasar negara kita menjadi dasar negara Islam. Kenapa dia ingin merubah dasar negara kita menjadi negara Islam? Kenapa harus negara Islam? Karena jawabannya adalah seperti kata sabda hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana bila kita menjaga wilayah kita atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hari, disitulah kebaikan di seluruh dunia pun terjadi gitu. Nah, selanjutnya yang dari pemberontakan ini tidak hanya di Jawa Barat aja nih, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera. Nah, di sini juga akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan, dan teman-temannya. Silakan. Tokoh utamanya itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar alias Sadir bin Umar adalah seorang bekas Letkol 2 Tentara Nasional Indonesia yang memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai DI atau TII Kartosuwiryo. Yang kedua yaitu Hamid Fatah. Hamid Fatah adalah seorang pemberontak negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. Ia memulai pemberontakannya bersama pasukan Hizbullah pada tahun 1950 setelah perjanjian Renville antara Belanda dan Indonesia. Yang ketiga yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tokoh ini adalah seorang pendiri Gerakan Darul Islam dari tahun 1949 sampai 1962. Ia mendirikan
Gerakan ini menjadikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Abdul Kalam Muzakir. Abdul Kalam Muzakir adalah sosok pemimpin dari negara Islam dari Sulawesi Selatan. Dia memimpin kelompoknya melawan pemerintah pusat dan akhirnya dibunuh oleh tentara di hutan. Tengku Muhammad Daud Berere adalah tokoh pembentukan negara Islam di Aceh dan ia lahir pada 23 September 1899 di Berere. Daud terlahir dalam keluarga ulama. Jawa Barat, pemberontakan DI dan TII dimulai pada Februari 1948. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia untuk melawan Belanda dan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa tahun dan baru dapat dipadamkan pada tahun 1962. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fateh pada tahun 1949. Pemberontakan ini dapat dipadamkan dengan pembentukan pasukan yang bernama Bintang Raider. Pemberontakan Aceh. Pemberontakan DI atau Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Berere pada tahun 1953. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh. Status Aceh menjadi keresidenan dan keinginan untuk bergabung dengan Sumatera Utara. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1965 setelah tercapainya pemerintahan dan Aceh. Sulawesi Selatan, pemberontakan DI dan TII dimulai Sulawesi Selatan, pemberontakan DI dan TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini terjadi karena ditolak bergabung dengan KGSS. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada 1962 setelah Kahar Muzakar ditembak mati. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan sekelompoknya bersama kesatuan rakyat yang terlindas KRYT. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh pembentukan terhadap pemerintahan pusat dan keinginan untuk bergabung dengan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dapat dipadamkan setelah Ibnu Hajar tertangkap dan dihukum mati.
Jadi begitu saja penjelasan dari kelompok-kelompok kami. Nah, di sini saya ambil kesimpulannya nih. Di sini tidak jauh latar belakangnya itu adalah untuk bergabung ke dasar negara Islam, yaitu karena alasannya tidak setuju dengan perjanjian Refill yang isinya adalah garis demarkasi Van Mook yang tidak adil gitu. Jadi di sini saya mau menunjukkan letak-letak dari lokasi-lokasi yang ditunjukkan tadi nih. Tuh, di sini nih ada Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan nih yang tanda merah ini nih. Nah, jadi sekian itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.